Oke, berita yang udah kita tunggu-tunggu soal Indonesia versus Bahrain yang kemarin pihak Bahrain itu mengajukan ke AFC kalau mereka mau pertandingan nanti di Indonesia itu digantikan, bukan, diadakan atau dipindahkan venue-nya ke tempat yang aman, kata mereka. Nah ini sekarang kita sudah punya jawabannya. Ini jawaban langsung dari Pak Menpora ya, Dito Aryo Tejo. Jadi ini Pak Menpora kita, Pak Menteri Menpora lah. Nah ini omongan dari Pak Menpora langsung ya, Pak Dito. Ya pokoknya kalau Bahrain sudah bersama Ketum PSSI, ya Pak Erick Thohir, di mana saya sebagai Kemenpora sudah berikan statement resmi, di mana kami menjamin keamanan tim Bahrain ketika bermain di Indonesia. Insya Allah tidak ada ancaman dan keselamatan pasti terjaga, kata Pak Dito. Nah, ada sambungan lagi. Jadi kalau ada klaim-klaim atau statement dari pihak Bahrain yang mengatakan rasa tidak aman kalau berada di Indonesia, itu tidak bisa dipastikan. Tidak ada potensi ancaman atau potensi keamanan yang bisa membahayakan tim Bahrain. Jadi seharusnya tidak ada alasan, kata Pak Dito ini. Dan FIFA juga sudah meminta pertandingan tetap di Indonesia, di GBK. Harus di Indonesia. Kalau tidak, berarti menang WO. Wah. Oke, ini udah jelas ya harusnya ya. FIFA itu benar-benar sudah menolak. Dan kalau FIFA udah nolak, pasti AFC juga akan menolak ya pastinya. Itu, dan udah dipastikan venue tetap akan di Indonesia, di kandang kita. Ya emang harus semestinya gitu. Karena kan mainnya di kandang kita gitu. Kita udah main di Bahrain ya. Saatnya sekarang mereka yang harus datang ke kandang kita. Merasakan vibe, merasakan bagaimana masa dari timnas kita, masa dari supporter kita yang akan menggoyahkan mental tim Bahrain ini. Jadi kalau seandainya mereka tidak mau datang ke Indonesia, sudah dijelaskan di sini. FIFA sudah meminta pertandingan tetap di Indonesia. Kalau tidak, kita menang wall out, menang WO. Yang dimana Bahrain ini tidak main, kita udah pasti menang gitu loh. Karena mereka nggak mau main kan. Ya berarti dianggap kalah sama FIFA dan AFC juga. Nah ini fair sih ya. Gak apa-apa, nggak usah main aja mereka. Ya buat kita-kita sekarang ya tinggal nunggu aja kedatangan tim Bahrain ini nanti di GBK. Karena mereka udah nggak ada alasan lagi untuk bikin surat terbuka di IG-nya curhat gitu ya. Atau di websitenya. Jadi udah nggak ada alasan lagi karena emang AFC sama FIFA pun udah menolak gitu permintaan mereka untuk dipindahkan venue. Bahrain ini emang udah emang takut lah sama timnas Indonesia, udah takut karena pemain-pemain kita juga udah bagus-bagus, permainan kita juga udah bagus. Ngelawan mereka kemarin itu ya kita udah lebih baik daripada mereka lah. Itu alasan mereka kenapa mereka tuh takut kali gitu ketemu sama tim Indonesia ini, apalagi ketemu sama supporter kita yang dimana supporter timnas Indonesia ini sekarang timnas Garuda, supporternya luar biasa supportnya sekarang ini. Bahkan kita main di kandang mereka aja itu, kalau kita dikasih tiket untuk bisa memfullkan stadion mereka itu bisa itu. Cuman karena kemarin kan kita dikasih slotnya dikit doang di kandangnya mereka, ya tetap full gitu, tetap rame. Bahkan aku dengar di Bahrain itu juga digratiskan tiket mereka. Jadi mereka itu nonton timnasnya sendiri itu digratisin loh tiketnya. Tuh, tapi aku ngelihat di stadionnya itu nggak full mereka. Tuh, kita aja yang nggak gratis, kita bayar full slot kita. Mereka digratiskan tidak full. Makanya itu kurasa yang bikin agak sedikit ketar-ketir. Mungkin agak ketar-ketir merekanya ya. Belum tentu mereka nanti di GBK itu akan ada penonton-penonton mereka tuh ada di sana. Belum tentu. Aku yakin juga nggak ya mereka udah tau lah ya gimana supporter Indonesia. Kemarin kita juga ngerasa dicurangi di pertandingan mereka. Jadi aku yakin supporternya nggak akan muncul lah pakai baju Bahrain itu di GBK itu. Tapi ya kalau misalkan ada juga ya nggak apa-apa juga. Tapi ya siap-siap aja ya kan, serangan mental ke supporternya, ke pemainnya itu pasti akan dilakukan gitu loh. Karena kita emang butuh poin gitu. Jadi ya jangan harap kita akan menerima Bahrain dengan full senyum di GBK itu ya. Jadi siap-siap aja Bahrain ya. Dengan antusias penonton dari timnas Garuda. Siap-siap saja mentalmu.
aku seneng kali gitu ya dengan pemerintahan yang sekarang gitu ya. Mudah-mudahan ini kan tanggal 21 ya, tanggal 21 dan terus kemarin juga udah pelantikan presiden. Mungkin ini satu hari kerja presiden ya karena ini tanggal 21 sama menteri-menteri sama DPR yang baru sekarang ini. Ya ini pokoknya ini transisi lah dari pemerintahan yang sebelumnya ke yang baru sekarang gitu. Aku sih berharapnya dengan pemerintahan ini sedikit aja obrolan ya ini karena ini aku bukan mau ngomongin seputar politiknya gitu, tapi aku mau ngomentari nantinya pasti akan banyak kontribusi pemerintah ya ke timnas kita dan ke liga-liga kita juga nantinya. Semoga aja disupport full gitu persepak bolaan Indonesia ini, baik liganya maupun juga timnas ya gitu. Karena emang bola kita emang lagi dalam perkembangan gitu. Walaupun emang udah berkembang dari dulu juga ya. Tapi ya contohnya kita sekarang ini memperebutkan slot Piala Dunia. Siapa sangka kita memperebutkan slot Piala Dunia. Gak ada target ke situ kurasa awal-awal. Memang ada keinginan buat mentargetkan kita bisa ke Piala Dunia. Tapi bukan Piala Dunia 2026 ini. Cuman karena melihat ada potensi itu. Terus juga pihak dari PSSI sama Pak Erick Thohir juga banyak melakukan proses naturalisasi yang memang disupport full gitu sama pemerintah kita, ternyata kita bisa bersaing gitu ya di kualifikasi Piala Dunia ini. Nah itu yang ngebuat jadinya ekspektasi yang tadi itu berharap ya main aja di kualifikasi Piala Dunia udah syukur gitu loh. Bukan buat lolos ya. Tapi ternyata kita bisa sampai ke fase kayak gini gitu. Sampai ke grup 3 ini, di grup C ini. Yang kita bisa sama-sama lihat kayak mana potensinya kita bersaing di sini gitu. Ini nggak ada yang menduga, makanya ekspektasi orang sekarang untuk kita lolos ke Piala Dunia ini besar gitu. Bahkan yang ditargetkan di grup 4 atau grup selanjutnya nanti kalau misalkan kita lolos di grup C ini, kita target itu sebenarnya itu di finish di 3 atau 4 aja awalnya. Nah ini sekarang karena kita mainnya ternyata bisa ngasih imbang lawan Arab, terus kita bisa nyetak gol juga, terus kasih imbang lawan Australia. Anjir, bisa menahan orang-orang kayak gitu. Oh, berarti emang kualitas pemain kita sekarang udah bukan kaleng-kaleng lagi ya, bukan pemain-pemain yang biasa-biasa aja, tapi kita bisa menyajikan permainan taktis, permainan yang bagus gitu untuk di kualifikasi Piala Dunia ini dengan pemain-pemain yang emang udah sangat layak berada di kualifikasi Piala Dunia ini. Kayak aku bilang tadi, persepak bolaan kita ini emang lagi ada peningkatan gitu. Yang signifikan malah ya, kualifikasi Piala Dunia loh yang kita perebutkan. Dan kita punya ekspektasi besar gitu untuk bisa lolos di Piala Dunia ini. Bahkan nanti di grup selanjutnya kalau misalkan kita finish di 3 atau 4 di grup yang kali ini, kita masih ada kesempatan nanti ronde selanjutnya, round 4. Nah itu katanya kemungkinannya akan lebih besar lagi kita bisa lolos Piala Dunia nih bos. Nah, semoga aja kita bisa lolos gitu. Makanya support dari pemerintah ya harus gitu kan. Mudah-mudahan pemerintahan yang sekarang gitu bisa mensupport timnas kita, liga kita juga, terutama sepak bola gitu ya. Dan juga kalau bisa ya support konten kreator kayak awak juga gitu ya. Gitu loh ya. Mana tahu pemerintah bisa gitu bekerja sama dengan konten kreator supaya bola kita ini makin dipandang di luar sana. Karena kan ya tanpa ada media gitu, gimana cara mempromosikan sepak bola kita juga? Ya lewat media-media kayak gini, media-media kecil begini ya kan. Mana tahu mau disponsori sama pemerintah, amin gitu. Sama pihak PSSI juga. Oke ya, kesimpulannya untuk apa yang aku utarakan sekarang, apa yang aku sampaikan sekarang, Indonesia akan tetap lawan Bahrain di Indonesia di GBK tanggal 25 Maret ya 2025 itu tahun depan. Kalau misalkan salah ini koreksi di bawah. Intinya tetap di Indonesia di GBK. Kita akan menyambut kedatangan timnas Bahrain untuk datang ke markas kita. Kita akan goyahkan mental mereka nanti ya di hotelnya. Perjalanannya kita akan goyahkan. Yang penting jangan sampai kita main tangan gitu ya, main sesuatu yang berkontak langsung gitu dengan pemain timnasnya. Tapi kalau di luar itu kita kasih psy war yang emang benar-benar bisa menggoyahkan mental mereka itu. Karena mereka ya sudah mencurangi kita di
kandangnya mereka. Itulah, ya udah kita akan bukan curangi balik, kita tetap menjunjung sportivitas di kandang kita. Tapi kita mau bikin mental mereka itu makin goyang gitu ke sini. Belum datang aja udah goyang mereka, apalagi nanti udah nyampe di Indonesia. Wah, habis itu, habis. Ingat ya, tidak boleh ada kontak langsung sama mereka ya, kontak fisik gitu loh. Ya. Oke, jadi gitu aja lah berita yang bisa aku sampaikan ke kalian. Semoga kalian suka juga dengan berita ini. Sekali lagi buat kalian yang mau kasih kritik atau saran, kalian bisa komen aja di kolom komentar bawah. Dan segini aja untuk berita yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah support dan sampai jumpa di episode berita selanjutnya. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.